Selamat datang lagi di sesi bedah sumber Anda. Oke, kali ini kita mau gali lebih dalam nih bab 8 dari The Art of Impossible. Fokusnya ke dua alat penting ya buat ngebut belajar. Growth mindset, pola pikir bertumbuh, sama satu lagi, filter kebenaran atau truth filter. Nah, misi kita sekarang, gimana caranya dua alat ini, kata sumber Anda ya, bisa benar-benar bantu kita nyerap ilmu lebih cepat, lebih efektif. Siap? Mari kita mulai. Iya, tepat sekali. Dan ini bukan cuma soal motivasi biasa loh ya. Sumbernya kan menekankan ini tuh soal fondasi. Fondasi neurobiologis, psikologis gitu. Tanpa ini, ya belajar kayak, gimana ya? Kayak mau main ski tapi nggak pakai sepatu ski. Buang-buang waktu, energi. Jadi kita siapin dulu mesinnya sebelum tancap gas. Oke, kita bongkar yang pertama dulu ya. Pola pikir bertumbuh. Growth mindset. Sumber Anda kan nyebut risetnya Carol Dweck tuh. Intinya, keyakinan kalau kemampuan itu bisa dilatih, bukan bawaan lahir. Tapi, kenapa ini fundamental banget? Kok sampai disebut alat penting? Nah, ini yang menarik banget. Dampaknya itu ke otak kita bisa diukur loh. Riset Dweck itu nunjukin, waktu dikasih soal susah ya, orang dengan fixed mindset yang mikir bakat itu ya segitu aja, aktivitas otaknya minim banget, kayak nyerah gitu aja secara neurologis. Tapi sebaliknya, yang growth mindset, otaknya nyala terang. Terutama di bagian buat mecahin masalah, belajar dari salah. Mereka aktif cari jalan keluar baru. Wah, jadi ini bukan cuma soal, sikap positif doang ya, tapi beneran ngubah cara kerja otak pas ketemu tantangan, bikin lebih kuat, lebih haus belajar gitu. Persis. Buat mereka, salah itu bukan aib, bukan gagal total, tapi data, informasi baru. Ini ngurangin banget negatif self-talk. Suara-suara di kepala yang bilang, aduh nggak bisa, payah nih. Dan ini juga membuka jalan lebih gampang buat masuk ke kondisi flow. Kondisi fokus penuh itu loh, yang dibahas juga di sumbernya. Jadi otaknya lebih efisien belajarnya. Oke, jadi growth mindset itu nyiapin lahan biar ilmunya bisa tumbuh subur. Tapi kan sekarang informasi banyak banget nih. Gimana cara milih benih yang bagus? Nah, disinilah filter kebenaran masuk, kata bab 8 ini. Bisa dijelasin lagi nggak? Iya, kalau kita lihat gambaran besarnya nih ya, filter kebenaran itu kayak sistem pribadi kita buat evaluasi informasi, cepat dan akurat. Sumbernya bilang ini meta skill, kemampuan buat belajar soal belajar itu sendiri. Kan performa puncak itu butuh belajar terus-menerus ya. Nah, filter ini kayak akseleratornya. Bantu kita bedain mana yang penting, mana yang sampah. Kayak contoh di sumbernya soal riset pengalaman mistis itu ya. Kan bisa campur aduk tuh antara temuan sains sama interpretasi lain yang kurang kuat dasarnya. Filternya bantu milah itu. Betul. Atau contoh lain yang kuat banget nih, dari Elon Musk, pakai first principle thinking. Waktu dia mikirin bisnis solar panel, dia nggak lihat pasar atau saingan dulu, tapi dia tanya, baterai itu bahannya apa aja sih? Nikel, kadmium, lithium. Oke, terus harga bahan-bahan ini di pasar berapa? Ternyata, murah. Nah, dari situ dia simpulkan, oh berarti harga baterai mahal itu bukan karena bahannya, tapi proses bikinnya aja yang belum efisien. Potensinya gede banget buat diubah teknologinya. Itu filter kebenaran dia, yang akhirnya bikin dia diriin Solar City. Ini bukan nebak, tapi mecah masalah sampai ke akar-akarnya. Oke, jadi intinya buat Anda yang dengerin nih, punya filter kebenaran yang tajam. Mau itu first principles kayak Elon Musk, atau mungkin skeptis yang sehat, cek silang sumber, atau cara lain lah. Itu krusial banget, bukan cuma biar belajar lebih banyak, tapi belajar hal yang benar dan lebih cepat. Jadi kesimpulannya, dua alat dari bab 8 ini, growth mindset yang nyiapin otak kita secara biologis buat belajar dan tumbuh, sama truth filter buat bantu kita navigasi dan nilai info dengan cerdas, ini fondasi buat benar-benar mempercepat kurva belajar Anda, buat meraih hal-hal yang tadinya mungkin kerasa nggak mungkin. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda. Coba deh, kalau Anda sengaja pakai satu jenis filter kebenaran, misalnya first principle thinking tadi, ke satu tantangan atau bidang yang lagi Anda geluti sekarang. Kira-kira hipotesis baru apa atau wawasan apa ya yang mungkin muncul yang sebelumnya nggak kepikiran gitu?